Sang raja ini lalu memaksa untuk mengawini Aurora yang tertidur. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Aku nggak tahu kenapa, tapi vibe dari video ini tuh kerasa kayak early Neror gitu, kayak OG Neror. Ngerti gak sih? Kayak aku nggak tahu kenapa. Buat kalian yang baru di sini dan belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang dan join grup tergila, terseram, terpisau di internet, Nerorist. Disney adalah sahabat kita dari kecil. Mereka selalu punya cerita-cerita menyenangkan, dongeng-dongeng indah yang bikin kita bermimpi ingin menjadi seperti Cinderella, Snow White, Rapunzel, Mulan, Pocahontas. Cerita-cerita indah seperti mimpi. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik dongeng-dongeng indah tersebut, cerita asli dari kisah-kisah dongeng di Disney memiliki backstories yang sangat mengerikan. Dari Belle yang memotong tangannya sendiri demi cinta, sampai Mulan yang mengakhiri hidupnya. Malam ini di Neror kita akan bersama-sama mendengar kisah original mengerikan dari dongeng-dongeng favorit kita. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Kita akan mulai dengan Little Mermaid. Siapa yang nggak tahu? Ariel. Under the sea, under the sea, darling it's better, down where it's wetter, take it from me. Apakah benar Under the Sea kehidupan lebih menyenangkan? Dalam versinya Disney, Ariel, si putri duyung yang berjuang demi cinta sampai mau merelakan suaranya ditukar dengan kaki, akhirnya terlepas dari kutukan dan menikah dengan Prince Eric dalam pernikahan yang luar biasa mewah dan megah dan menyenangkan yang dihadiri oleh manusia dan juga manusia duyung. How beautiful. Tapi tahukah kalian bahwa di versi pertama yang dibuat sama Hans Christian Andersen, si sosok putri duyung, si Ariel itu selama memiliki kaki itu tersiksa luar biasa guys. Jadi kakinya tuh terasa sakit sepanjang waktu, seolah-olah dia berjalan dengan pisau. Karena rasa sakitnya tuh bener-bener parah, akhirnya dia tuh selalu struggling sampai akhirnya pangeran tuh nggak bisa membantu dia dan memutuskan untuk menikahi wanita lain. Sang putri duyung pun heartbroken, sakit hati luar biasa, dia putus asa. Dia ditawarin nih sebuah pisau untuk menikam sang pangeran. Tapi bukannya melakukan itu, Ariel malah melempar dirinya ke laut dan berubah menjadi buih. Jadi dia hilang begitu saja setelah semua yang dia lalui untuk Prince Eric. Jadi dia mati begitu saja setelah semua yang dia perjuangkan untuk Prince Eric. Tapi versi super dark itu sempat direvisi guys sama Hans Christian Andersen. Dibilang bahwa alih-alih dia cuma menjadi buih, setelah dia melemparkan dirinya ke laut, Ariel tuh berubah menjadi putri udara yang menunggu untuk pergi ke surga. Tetep aja sedih banget, iya gak sih? Coba guys, versi mana yang kalian lebih suka? Komen di bawah. Next ada Red Riding Hood. Kalian familiar nggak guys sama kisah Disney yang satu ini? Kisah Red Riding Hood yang selama ini kita tahu adalah seorang anak yang ingin mendatangi neneknya, tapi ternyata ada serigala jahat yang menyamar jadi neneknya. Tentunya dalam kisah Disney, Red Riding Hood akhirnya diselamatkan oleh seorang tukang kayu yang baik dan hidup happily ever after. Hidup bahagia selamanya. Nah, tapi cerita Red Riding Hood yang asli adalah sebuah cerita Perancis lama yang dibuat oleh Charles Perrault. Dan akhir kisahnya tuh jauh lebih tragis. Dalam versi Perancisnya, sang gadis kecil itu adalah seorang anak perempuan yang dibesarkan dengan sangat baik. Saat dia menanyakan jalan ke arah rumah neneknya, dia disesatkan oleh seorang serigala. Satu ekor serigala. Naifnya Red Riding Hood itu mengikuti saran dari si serigala dan akhirnya masuk ke perangkap sang serigala. Apa yang terjadi ketika kalian masuk ke perangkap serigala? Yes, exactly what you think. Sang gadis malang Red Riding Hood habis guys, dimakan kriuk-kriuk. Yum. Udah, gitu aja. Ceritanya selesai. Nggak ada nenek, nggak ada tukang kayu yang baik. Good, Michelin star. Siapa pemenang dari kisah ini? Bukanlah cinta, tapi serigala gemuk dan Red Riding Hood yang mati. Kenapa ya dongeng Prancis ini depresif banget ya? Aku tahu, sebenarnya dongeng-dongeng kayak gini tuh dibuat konsepnya untuk menakut-nakuti anak kecil biar nggak keluar. Kamu keluar, maghrib-maghrib dibawa kalung mewek.
kamu keluar, kalau di Perancis nggak ada kalong wewe. Jangan ketawa. Di Perancis nggak ada kalong wewe guys. Jadi mereka kayak, kamu keluar, nanti kamu dimakan serigala. Kayak Red Riding Hood. Tahu nggak? Itu anak teman mama gitu. Next ada Sleeping Beauty. Aurora, salah satu princess yang menurut aku paling cantik. Setuju nggak guys? Dalam cerita Sleeping Beauty yang kita tonton di Disney, sang putri cantik bernama Aurora ini jarinya tertusuk jarum, kemudian dia tertidur selama 100 tahun. Sampai akhirnya seorang pangeran datang menciumnya dan membangunkannya. Mereka jatuh cinta, menikah, dan tentu hidup bahagia selamanya. Chef's kiss. Tapi seperti semua cerita yang kita bahas malam ini, kisah aslinya tidak seindah itu guys. Jadi ceritanya Sleeping Beauty ini adalah cerita turun-temurun guys. Dan dalam bahasa aslinya, diceritakan bahwa Aurora ini tidur karena dia kena ramalan, bukan kutukan. Dan bukanlah sebuah ciuman dari seorang pangeran yang membangunkannya, melainkan cerita yang jauh-jauh lebih dark, kelam. Dalam bahasa aslinya, Aurora itu tertidur bukan karena kutukan, tapi karena ramalan. Ramalan tersebut berbentuk sebuah rami, jadi kayak, you know those things? Yang masuk ke jarinya, dan gak ada yang tahu bahwa itulah yang membuat dia tertidur. Jadi, sang putri cantik ini tertidur, dan suatu hari, seorang raja itu melewatinya. Dia ngeliat si princess ini yang tertidur. Dia bertanya, ini siapa? Oh, dia kena ramalan jadi ketiduran, gak bisa bangun-bangun. Sang raja merasa bahwa dia memiliki kekuasaan. Sang raja ini lalu memaksa untuk mengawini Aurora yang tertidur. Dan dari perkawinan itu, Aurora hamil. Dalam kondisi yang masih tertidur, Aurora melahirkan 2 anak. Nah, salah satu dari anaknya Aurora itu menghisap jarinya Aurora dan dengan tidak sengaja mengeluarkan potongan rami yang membuat ibunya tertidur. Dan dari situlah jadi cinta dari anaknya yang membuat Aurora akhirnya terbangun. Tapi dia terbangun dalam situasi di mana dia punya 2 anak yang dia tidak sadari. Yang mana mungkin ceritanya dibuat kayak endingnya beautiful gitu, anaknya yang membangunkan dia. Tapi kalau kita mikirnya dari 2023, Aurora di-abuse parah untuk memiliki anak-anak yang dia tidak mau. Wah, so dark. Next. Next ada Hansel and Gretel. Ada yang tahu cerita ini guys? Dalam versinya Hansel and Gretel yang dikenal luas, kita tahunya tentang 2 orang anak yang tersesat di hutan dan akhirnya menemukan sebuah rumah roti jahe milik seorang penyihir jahat. Hansel dan Gretel dikurung, diperbudak, sementara si penyihir itu siap-siap untuk menjadikan Hansel sama Gretel jadi santapannya. Dalam kisahnya Disney, Hansel sama Gretel ini kemudian mencari jalan keluar dan melempar si penyihir dalam api. Of course, yang baik akan selalu menang. To be honest guys, cerita ini aja yang versi Disney-nya dulu bikin aku gak bisa tidur pas baca. Kayak bayangin dikurung sama penyihir tuh serem banget dulu. Tapi versi aslinya, ini adalah versi dongeng Perancis. Kisahnya Hansel sama Gretel ini disebut The Lost Children. Bukan masuk ke rumah penyihir, Hansel sama Gretel itu masuk ke rumah setan atau iblis. Hansel sama Gretel masuk ke rumah iblis itu, mengumpulkan beberapa kuda, dan saat iblisnya berbaring, mereka menggorok lehernya dan berhasil melarikan diri. Serem banget! Kalian tahu kan sekarang kenapa cerita-cerita ini diganti guys? Yang versi penyihir aja aku gak bisa tidur. Gimana kalau misalkan aku baca tentang Hansel sama Gretel gorok leher iblis? Mana versi yang kalian lebih suka? Coba komen di bawah. Next. Next ada Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, lay down your hair. Kisah yang satu ini mungkin melekat banget nih sama masa kecil kita. Seorang putri dengan rambut yang sangat panjang yang dikurung di sebuah menara oleh ibunya sendiri selama bertahun-tahun. Menurut aku, film Tangled itu salah satu film Disney yang paling magical. Kayak, cantik sekali. Salah satu. Tapi di video kali ini kita nggak akan bahas tentang film dreamy menyenangkan dengan happy ending itu. Karena kisah di balik Rapunzel jauh lebih gelap. Menurut versinya Grimm Brothers, ada seorang penyihir yang mengunci Rapunzel pada usia 12 tahun. Dia dikunci di sebuah menara yang sama sekali nggak ada pintunya atau tangganya. Menara tersebut hanya memiliki sebuah jendela. Satu-satunya cara untuk mengunjungi Rapunzel adalah jika dia mengeluarkan rambutnya
untuk seseorang panjat dan naik ke atas. Suatu hari, ada seorang pangeran yang jalan dekat menara itu dan mendengar seseorang yang bernyanyi dengan sangat merdu. Saat melihat Rapunzel, dia pun minta untuk naik ke atas dan pada malam yang sama, Rapunzel memutuskan untuk menikahi sang pangeran. Ketika sang pangeran kembali untuknya, dia memanjat rambut keemasannya Rapunzel, tapi dia bertemu dengan seorang penyihir. Sang penyihir yang jahat melempar sang pangeran keluar menara. Pangeran tak hanya jatuh, dia juga jatuh ke kumpulan tanaman berduri yang menusuk kedua bola matanya. Berbulan-bulan dia menjelajahi padang rumput dan hutan alam dengan keadaan buta, sampai dia akhirnya mendengar suara Rapunzel dari kejauhan. Akhirnya pangeran dan Rapunzel pun kembali bertemu, mereka menikah, mereka memiliki 2 anak, dan suatu saat Rapunzel menangisi suaminya dan air matanya yang ajaib mengembalikan penglihatan sang pangeran. Akhirnya Rapunzel dan pangeran pun hidup bahagia selamanya. At least this one has happy ending. Walaupun serem juga, matanya kena duri dulu, terus dia berbulan-bulan nyari Rapunzel. Tapi guys, ada satu versi lagi yang lebih tua, itu yang ditulis di tahun 1600 oleh seorang penulis Italia bernama Giambattista Basile. Dalam versinya Giambattista ini, Rapunzel dijual kepada raksasa oleh ibunya saat dia masih bayi setelah ibunya ini mencuri peterselli dari kebun. Ibunya ini terpaksa dan dipaksa untuk menjual anak sulungnya, dan Rapunzel dikurung di menara sepanjang hidupnya. Oh, di kisah yang satu ini nggak ada pangeran, nggak ada duri-duri di mata. Terus mencuri peterselli di kebun. Iya. Raksasa yang marah nih. Tapi kebunnya ada ya kebunnya. Kebun raksasa. Bagus. Raksasanya Raksasanya. petani. Terus dia dapat apa gitu loh? Kayak kalau raksasanya kan peterselli dicuri. Terus anak orang itu dikurung sama dia di penara. Emang petersellinya kembali? Gantiin. Mending Rapunzel daripada dikurung disuruh kerja. Mending Rapunzel suruh berkebun peterselli. Udah dia dikurung doang nih. Sedih guys. Next. Oke guys, dan yang terakhir untuk video kali ini, kalau misalkan kalian mau, kita akan ada part 2. Let us know down below. Yang terakhir dalam video kali ini adalah Pinocchio. Siapa yang nggak tahu tentang Pinocchio? Sebuah boneka kayu hidup yang terkenal nakal dan suka berbohong. Kalau berbohong, hidungnya akan semakin panjang. Di akhir cerita, Pinocchio bertobat dan menjadi anak baik sebelum akhirnya berubah menjadi anak manusia sesungguhnya. Nah, cerita versi Disney itu sangat berbeda sama cerita aslinya yang terbit di tahun 1880-an. Menurut The Vintage News, dalam buku berjudul The Adventures of Pinocchio yang ditulis oleh Carlo Collodi, dia menceritakan filosofi cara membesarkan anak yang dijelaskan oleh Jean-Jacques Rousseau, filsuf abad ke-18. Cara mendidik anak yang baik menurut Jean adalah dengan membiarkan mereka mempelajari sendiri konsekuensi yang terjadi apabila melakukan tindakan yang salah. Sejak lahir, Pinocchio berperilaku buruk, suka mencuri barang, dan dalam direct translation ya guys, literally ditulis kayak ini adalah anak gitu. Dia juga sering bolos sekolah dan kabur dari rumah. Nakal ya. Dia juga selalu bolos sekolah dan sering banget kabur dari rumah. Bawa Rubicon ayahnya nggak? Oh nggak. Itu Rubicon kakaknya ayahnya. Oh, bukannya supirnya. Bukan yang nggak tahu punya siapa. Bukannya supirnya yang rumahnya di dalam kampung-kampung gitu. Wah, supirnya hebat juga ya. Of course. Supirnya Pinocchio. Atas ulahnya itu, Pinocchio mendapatkan dampak dari perilakunya seperti, oh my god, berkali-kali dirampok, diculik, ditusuk, diikat, dicambuk, dipukuli. Bahkan dia sempat hampir mati karena kelaparan. Suatu hari, sebagai konsekuensi dari tindakannya, seekor kucing dan seekor rubah menggantungnya dari pohon dan menonton dia sembari tertiup angin. Sedih banget. Gimana dia kelaparan, orang dia kayu. Dia bukan orang, dia kayu. Tapi gimana dia mati? Kan dia kelaparan. Oh, jadi dia pas digantung itu kelaparan juga. Tambah-tambahin nih gadis. Itu tadi adalah kisah-kisah Disney dengan cerita asli yang sebenarnya jauh lebih dark. Tentunya guys, dalam cerita-cerita dongeng itu over time, seiring waktu akan disesuaikan dengan apa yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak pada zaman itu. Tapi tentunya cerita aslinya pun memiliki message-message sendiri gitu. Entah untuk nakut-nakutin atau memang untuk mendisiplinkan anak. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka cerita originalnya atau versi sensornya di Disney? Komen di bawah.
Kalau misalnya kalian mau part 2, tulis juga di bawah. Satu pertanyaan, apa kisah Disney favorit kalian? Please comment down below. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Darling, it's better down here, down where it's wetter. Nakal. Sang putri duyung pun heartbroken. Jangan suka yang buih. Cuh, cer ditinggal kawin, jadi ludah. Hilang. Tika sedih. Dia eskulin favoritku tau. Biru ya? Iya, pink. Yang hijau. Oh, hijau. Oh, Cinderella biru ya? Iya. Pink Aurora sih. pink. Udah beda. Udah beda. Gue tau lah ya. Ya ketahuan dong itu tua. Udah, next. Bentar. Kayaknya ada beberapa step yang di skip. Ketika dia menemukannya, dia mau ini. Ini maksudnya ada puzzle punya 2 anak. Lama banget pakai